Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reo Alfarisi dari jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada hari ini saya akan menjelaskan serta menerjemahkan materi ke-29 Kitab Ta'lim Muta'alim. Baik, langsung dimulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sayhu al-imamu al-ajalu al-ustadzu Burhanuddin rahimahullah yaqulu. Dan adalah guru pemimpin yang mulia Ustadz Burhanuddin, semoga Allah merahmatinya, berkata, kana thalabatul ilmi fi zamanil awali. Para pencari ilmu pada masa pertama, yufawiduna amurahum fi ta'alumi ila ustadzihim. Mereka menyerahkan urusan-urusan mereka mengenai belajar kepada ustadz mereka atau kepada guru mereka. Fakanu yasiluna ila maqasidihim wa muradihim. Maka jadilah mereka sampai kepada tujuan-tujuan mereka dan kebahagiaan-kebahagiaan mereka. Wal ana yahtaruna bi anfusihim fala yahsulu maksuduhum minal ilmi wal fikhi. Dan adapun sekarang mereka memilih dengan diri mereka, maka tidak berhasil tujuan-tujuan mereka dari ilmu pemahaman. Wa kana yukai anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala kana ba'da'a bi kitabi sholati ala Muhammad ibn Hasan. Adalah dihikayatkan bahwa Muhammad Ismail al-Bukhari, semoga Allah merahmatinya, adalah beliau telah memuliakan dengan pelajaran kitab sholat kepada Muhammad bin Hasan. Faqala lahu Muhammadun rahimahullah ta'ala. Maka berkata kepada Muhammad bin Hasan, semoga merahmati Allah kepadanya, Idhab wa ta'allam ilmal hadisi lima ra'ai anna zalikal ilma al-yauku bitau'ihi wa tolaba ilmal hadisi. Pergilah kamu dan belajarlah kamu tentang ilmu hadis, karena dia memandang bahwasannya ilmu hadis itu lebih pantas sesuai waktu bunuh dan mencari Bukhari pada ilmu hadis. Fasara fihi muqaddama ala jami'il aimatil hadisi. Maka jadilah dalam ilmu hadis sebagai pendahulu pada semua imam-imam hadis. Selanjutnya ada penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sayhu al-imamu al-ajalu al-ustadzu Burhanuddin rahimahullah yaqulu. Dan jadi maksudnya adalah Ustadz Burhanuddin yang merupakan pemimpin yang mulia sekaligus guru itu berkata kepada kita semua untuk jadi dalam kitab ini tuh diceritain bahwa si Ustadz Burhanuddin ini berkata, kana tulabatul ilmi fi zamani awali. Para pencari ilmu adalah pada masa pertama. Nah, jadi berkata si Ustadz Burhanuddin, para pencari ilmu pada masa pertama, mereka menyerahkan urusan-urusan mereka mengenai belajar kepada ustadz mereka. Nah, jadi si Ustadz Burhanuddin ini berkata bahwa mereka tuh menyerahkan urusan-urusan belajar mereka tuh kepada ustadz atau guru-guru mereka, karena ustadz atau guru-guru mereka tuh lebih mengetahui atau lebih berpengalaman mengenai ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi pada saat itu mereka tuh menyerahkan segala urusannya kepada ustadz karena lebih mengerti atau lebih paham. Yufawiduna amaruhu fi ta'alumi ila ustadzihim. Mereka menyerahkan urusan mereka mengenai belajar kepada ustadz mereka. Fakanu yasiluna ila maqasidihim wa muradihim. Maka jadilah mereka sampai tujuan-tujuan mereka dan kebahagiaan mereka. Jadi mereka tuh menyerahkan sepenuhnya kepada ustadz sampai tujuan mereka itu tercapai, tujuan dari mereka belajar itu sampai mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
Kemudian dilanjut, wal ana yataruna bi anfusihim fala yasulu maksuduhum minal ilmi wal fikhi. Dan adalah sekarang mereka memilih dengan diri mereka, maka tidak berhasil tujuan-tujuan mereka dari ilmu pemahaman. Jadi mereka lebih, jadi bisa juga ketika mereka tidak belajar dengan bersungguh-sungguh atau mereka memilih diri mereka sendiri sampai dan akhirnya tidak tercapai tujuan dari belajar itu, akhirnya ilmunya tidak didapat karena tidak memahaminya. Kemudian lanjut, wa kana yukana an Muhammad bin Ismaili wa al-Bukhari rahimahullah ta'ala kana bada bi kitabi sholati ala Muhammad bin Hasan. Adalah dikayatkan bahwa jadi ada dikayatkan juga oleh Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Jadi namanya ini Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Beliau telah melakukan dengan pelajaran kitab sholat kepada Muhammad bin Hasan. Jadi beliau tuh telah memuliakan kitab sholat, pelajaran tentang sholat atau bab sholat itu kepada si Muhammad bin Hasan. Jadi Muhammad bin Ismail al-Bukhari kepada Muhammad bin Hasan. Maka berkata, faqala lahu Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala, maka berkata si Muhammad, semoga Allah merahmatinya, perkataannya seperti ini. Pergilah kamu dan belajarlah kamu tentang ilmu hadis, karena dia memandang bahwasanya ilmu hadis itu lebih pantas sesuai dan mencari Bukhari kepada ilmu hadis. Jadi ilmu hadis, menyuruh untuk belajar tentang ilmu hadis karena ilmu hadis itu lebih pantas untuk dipelajari atau karena banyak manfaatnya juga dari mempelajari ilmu hadis, seperti itu. Kemudian dilanjutkan, maka jadilah dalam ilmu hadis sebagai pendahulu pada semua imam-imam hadis. Nah, jadi ketika kita mempelajari ilmu hadis, kita bisa melihat semua perkataan pendahulu semua imam-imam hadis karena ilmu hadis itu sangatlah bermanfaat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kaidah ilmu nahwunya, yaitu fiil. Yang pertama ada pengertian fiil, kemudian tanda-tanda fiil, macam-macam fiil. Dan contoh-contoh fiil dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Nah, yang pertama itu pengertian fiil. Fiil adalah kata yang menunjukkan suatu makna pada dirinya dan berhubungan dengan waktu atau kata kerja ya. Nah, tanda fiil dapat diketahui dengan yang pertama didahului qad, yang kedua didahului sin atau sa, yang ketiga didahuluin saufa, dan yang keempat diakhiri tak taknits ya, tak sukun ya. Oke, selanjutnya itu ada macam-macam fiil. Macam-macam fiil itu ada 3. Yang pertama itu ada fiil madi. Fiil madi itu adalah kata kerja yang menunjukkan arti suatu pekerjaan atau peristiwa pada masa waktu lampau atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai past tense. Nah, ciri-cirinya apa? Huruf akhirnya berharokat fathah dhairah, terus di akhir kata bisa dimasukin dhamir rafa, yang ketiga di akhir kata bisa dimasukin ta taknis. Yang kedua ada fiil mudhari. Nah, fiil mudhari adalah yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang sedang terjadi atau present tense atau yang akan terjadi atau future tense. Tanda-tanda fiil mudhari itu selalu diawali salah satu mudhorah, dapat diawali amil nasab, yang ketiga diawali oleh amil jazm. Nah, yang ketiga itu ada fiil amr. Nah, fiil amr adalah kata kerja yang menunjukkan perintah atau imperatif untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, tanda-tanda fiil amr itu biasanya diakhiri dengan harokat sukun, kemudian huruf awalnya alif dengan berharokat fathah atau kasroh, yang ketiga bisa dimasuki wawu jamak, seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada contoh dari fiil-fiilnya. Yang pertama itu yaqulu fiil mudhari, tolabatu fiil madi, kemudian ada yufawiduna fiil mudhari, kemudian ada fakanu fiil madi, yasiluna fiil mudhari, kemudian ada yahtaruna itu fiil mudhari, kemudian ada yasulu itu fiil mudhari, kemudian ada qala itu fiil madi, kemudian ada idhabu fiil amar, kemudian ada ta'alumi fiil amar, kemudian ada ro'a fiil madi, kemudian ada contoh ana itu fiil madi, kemudian ada watolaba
kemudian ada contoh itu watolaba itu fi'il madi, itulah contoh dari fi'il-fi'ilnya. Itulah penjelasan dari terjemahan serta kaidah nahwu kitab Ta'lim Mutalim materi 29. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.